Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nggak apa-apa. Iya, ya Allah, Akbar. Nggak apa-apa. Ayo. Iya, nggak apa-apa, biar sembuh. Di sini, Ibu. Ini Ibu sayang, sini. Sini. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Allah, kasihan. Ibu pegang mikrofon, biar nanti... Saya tidak mau lihat dia. Nggak apa-apa, ini buat Ibu. Tidak mau lihat dia. Gimana yang dirasakan Mbak Rida? Apa rasanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya sadar ada sifat-sifat saya yang kurang-kurang itu kan agak sulit menghilangkan. Mohon kepada Allah Ta'ala agar sifat-sifat yang tidak baik dari orang tuanya yang dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak usah menyalahkan orang tua, tidak perlu. Mbak Rida kayaknya sudah paham, sekarang belajar. Bismillah, mulai hari ini belajar kalau bicara yang manfaat dan gak usah terlalu banyak. Ya, belajar. Kemudian juga belajar jangan emosional, apapun bentuknya. Semua yang terjadi itu atas izin Allah. Terima, belajar menerima walaupun itu tidak enak. Belajar. Karena dengan insya Allah Mbak Rida bisa belajar, di titik itulah Mbak Rida lulus. Gak cuma Mbak Rida, semua orang yang mampu menyelesaikan ujian itu, insya Allah imannya ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa bahwa hidup ini sulit, tidak boleh. Karena memang ujian itu sudah disesuaikan dengan iman seseorang masing-masing. Ya, belajar istiqomah, belajar menerima saja. Bismillah, belajar baik. Ya. Minta doanya Pak Ustadz supaya nanti saya dipertemukan dengan imam yang setauhid Pak Ustadz. Insyaallah. Mbak Rida, saya izin ya Pak Ustadz, saya gregetan pengen bicara dari tadi. Saya izin bicara keras sama kamu boleh ya? Boleh. Sebelumnya saya prihatin sama apa yang terjadi sama kamu. Dari kecil sampai dewasa seperti ini. Ya. Tapi saya berharap banget sekarang Mbak harus lebih banyak jaga lisan. Kalau tidak bermanfaat. Untuk sementara ini kalau pengen berlisan, membuka mulut, alangkah sementara ini baiknya kalimat-kalimat Allah saja. Ya. Pesan Pak Ustadz, kalau kamu nggak berubah, mau doa Pak Ustadz 30 jam pun juga nggak bisa nyembuhin kamu. Iya, betul. Insya Allah betul. Semangat ya Mbak ya. Sorry ya saya agak keras ya. Izin ya Pak Ustadz. 2 menit aja. Bicara ke kamera sekarang. Sampaikan kalau kamu sudah memaafkan siapapun yang sudah menyakiti kamu dari kecil. Ayo, mulai dari situ mungkin Pak Ustadz ya. Mungkin, belajar memaafkan, nggak apa-apa. Ayo, di situ kameranya Mbakku. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan memaafkan dan sudah memaafkan semua orang yang mendolimi saya. Karena semua yang terjadi karena kedoliman saya sendiri. Yang di luar kendali saya semata Allah sayang sama saya supaya saya kembali lurus sujud kepada Allah. Masya Allah, bagus banget barusan lisannya Pak Ustadz. Itu baru Mbak Rida. Ya, hebat. Ya udah, pamitan sama Bapak. Yuk silakan, yuk cepat sembuh ya Mbak ya. Aduh. Ya. Belajar. Iya, nggak apa-apa. Ya, belajar. Ya, belajar. Pertama kali harus belajar bicara yang manfaat, kalau tidak diam. Semangat ya Mbak Rida ya. Silakan di sini yuk. Semangat ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu atau teman-teman yang menyaksikan kita sekarang di MNC TV, acara atau episode malam hari ini, yang mungkin punya trauma yang sangat mendalam ya Pak Ustadz. Yeah. Dari tarikan nafasnya beliau pun, saya berdiri di sini sedih Pak Ustadz karena kasihan. Saya ngerasa banget kayak betul. Beliau tuh punya rasa trauma yang mendalam banget gitu Pak Ustadz. Jadi kebawa gitu. Karena trauma itu kan nggak bisa kita hilangkan dalam beberapa hari atau beberapa tahun Pak Ustadz. Nggak bisa. Beliau 20 tahun mencoba untuk menghilangkan trauma. Ya teman-teman yang mungkin punya trauma sekarang bisa ikut belajar lah. Belajar dan berdoa sama Pak Ustadz ya biar aduh. Ketika tadi dia mencoba untuk kayak berceloteh sesuatu yang lucu. Saya sama Pak Ustadz mungkin kita nggak nangkep itu lucu ya Pak Ustadz. Kayak iya, dia mencoba menutupi Mas Robi. Sebenarnya
berusaha untuk tidak terlihat. Tetapi inilah yang harus kita selesaikan di acara kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi semua teman-teman. Ya, insya Allah. Pemirsa, buat Anda yang mungkin setiap habis ibadah atau sholat kesurupan, mungkin doa dari Pak Ustadz untuk pasien berikut adalah tepat juga untuk Anda. Karena Ibu Desi Yulianingsih memiliki keluhan tersebut, Bapak. Dan konon ia bercerita kepada tim kami, awalnya karena tersambar dari pengobatan massal. Semenjak tersambar tersebut, ia mengalami hal-hal gaib yang sangat merugikan. Langsung saja kita sambut Ibu Desi. Desi Yulianingsih, Buton, 46 tahun. Merasa bersetubuh dengan jin dan menjadi korban tumbal. Gak apa-apa, bismillah, istighfar, yuk. Istighfar, gak apa-apa, yuk. Istighfar. Yuk, biar sembuh, yuk. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, gak apa-apa. Iya, ya Allah, Akbar. Gak apa-apa. Ayo. Iya, gak apa-apa, biar sembuh. Sini, Ibu. Ini, Ibu, sayang. Sini, sini, sini. Sini, sini. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya Allah, kasihan. Ibu pegang mikrofon biar nanti. Saya tidak mau lihat dia. Enggak apa. Ini buat Ibu. Ini buat Ibu. Tidak mau lihat dia. Ibu di sebelah situ. Ibu di sebelah situ aja. Tidak mau lihat. Tidak mau lihat. Iya. Kenapa pergi di sini? Ya udah. Kau Ini diam, dari sudah, Buton, kau diam. teman-teman. Kau diam. Dari Buton, Dari Buton ya. Sulawesi. Ibu di sebelah sini nggak apa-apa pegang Saya ini. ada dari Iya. bau-bau. Dari bau-bau. Beratong. Ini jing kecil, jing kecil. Bau-bau. Jinnya anak-anak itu, Mas. Oh ya Allah. Coba Om Robi mau nanya, yang tadi takut ketemu Pak Ustadz itu yang mana? Coba keluarin dulu, panggil dulu. Tante atau om yang takut ketemu Pak Ustadz mana tadi? Ade namanya siapa? Loh, Ade usir. Nggak boleh. Maaf sayang, maaf. Ade nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu, nah. Oh, nggak. Tidak Ade nggak boleh boleh. gitu. Ade nggak boleh gitu. Maaf ya. Ini namanya siapa? Adek, Nggak tuh sama Pak Ustadz. punya nama enggak? Enggak punya. Adek aslinya wujudnya apa sih, Dek? Apa itu? Apa itu? Ade ngerti bahasa Indonesia, sayang. Bisa cakap bahasa Indonesia. Iya, kalau tidak bisa nanti bisa bahasa Makassar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahasa Makassar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, aduh. Maaf Pak Ustadz, aku nggak bisa megang-megang Iya, soalnya. Ibu istighfar, coba. Kamunya istighfar. Ya. Matanya dibuka, Bu Desi. Ya. Bu Desi, ada Pak Ustadz Danu sama Mas Robi ya. Di sebelah kanannya tahu namanya siapa? Coba lihat. Nggak tahu? Loh, bukan Bu Desi. Ini bukan Bu Desi. Siapa lagi nih? Ini siapa nih? Coba ditanyain. Ibu, nih, maaf, ibu namanya sebelah. siapa Ibu? Saya, Ibu Ana. Ibu Ana. Iya, Ibu siapa, Bu, namanya? Ibu Ana. Ibu Bu Ana, Ana, Pak Ustadz. ya. Apanya Bu Desi? Keluarga. Yang Mas Iya. Robi dengar awalnya itu sebenarnya cuma sekedar kecipratan gitu atau Iya, apa? Oh, tahun 2018. ceritakan Ibu. Acara apa itu kok kecipratan itu acara apa sih? Saya tidak tahu persisnya, cuman dia memang dari tahun 2018 dia mulai katanya dia dikena dicipratin apa gitu sama air sama orang keluarga toh. Air. Nah ya Alhamdulillah udah sadar. Air ratu. Belum. Ceritakan lagi. Belum ibu ini, tapi insya Allah saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya berdiri? Bisa Iya, berdiri, boleh, harus. Oke. Ya, Ibu Desi, sudah. Ibu Desi ini di sebelah kanannya siapa? Kenal? Bukan Ibu Desi, Oh. saya yang bawa di sini. Namanya siapa? Saya mau sebut nama tapi saya tidak mau sebut nama. Oh, kamu yang bawa tubuh ini ke sini Iya, untuk saya yang bertemu Bapak. Iya, Kamu karena dari tanah kelahiran ya?
Bukan, saya dari Makassar. Dari Makassar. Kamu dari Makassar. Makassar. Kamu berarti orang tua dari sang pemilik tubuh. Betul? Ilmunya. Ilmu Makassar. Ilmu Makassar. Ilmu Makassar. Ya. Kenapa harus pengen ketemu sama saya? Kenapa? Kenapa? Ibu Yuyu, nama kecilnya Ibu Yuyu. Ibu Yuyu. Oh, namanya Namanya Ibu. Ibu Yuyu dipanggilnya. Nama kantornya WOD Desi Yulianingsi Rasid. Oke. Dia awalnya sakit, 2017 kan sesak. Ah, Sesak mungkin karena ada Sesak? masalah. Ya, sesak. Oke. Sesak, batuk sesak mungkin. ini bukan Bu Desi nih?